di kanal Sang Sabda, teks dan konteks Injil Markus. Sang Sabda mengucapkan salam bahagia untuk Serikat Sabda Allah. Jumpa lagi dalam Sang Sabda, teks dan konteks Injil Markus. Baik, dalam video terdahulu kita berbicara dan berbincang-bincang tentang waktu yang tak gampang bagi Yesus untuk mewartakan bahwa Allah adalah Bapa bagi semua. Dan Yesus memilih untuk memenuhi karyanya dari pinggiran, bukan mulai dari pusat kekuasaan, dalam hal ini agama dan juga politik. Dan sekarang begitu ada berita Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus mengambil inisiatif, tidak menunggu lama kalau ada kesempatan yang menguntungkan. Tapi situasi genting membuatnya mengambil keputusan yang tak mudah, kembali ke Galilea dan mengambil peran yang tak enteng, mewartakan tentang Allah sebagai Bapa dari wilayah pinggiran. Saya ulangi lagi, belum mulai apa-apa dari horizon sudah ada awan gelap, sudah ada awan gelap. Situasi kritis itu sepertinya membuat Yesus mengambil keputusan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Terkesan keputusan yang mendadak, seolah-olah Yesus mengatakan kepada dirinya sendiri, cukup sudah keraguan dan pikiran liar yang mendatangkan macam-macam godaan. Bapakku sedang mengatakan sesuatu melalui peristiwa ini. Kembali ke Galilea, wilayah utara, daerah pinggiran, tapi selalu ada pergolakan sosial. Tapi Yesus tidak meneruskan karya Yohanes Pembaptis. Dia mengambil jalan lain. Kalau Yohanes menarik diri ke kesendirian padang gurun, wilayah tepian, pinggiran, tanpa harapan untuk hidup, wilayah hunian kaum pertapa, para gembala, kaum miskin, orang-orang terkucil dan dari masyarakat. Sebaliknya, Yesus dia tidak mengungsi di kesunyian dan tantangan padang gurun, tapi ke tempat di mana ada penduduk, di wilayah utara, Galilea, wilayah geografis yang secara religius terkucil dan secara politis dikontrol. Bagi Yesus, keterpinggiran dan kaum miskin bukan hanya soal lokasi, tapi bisa ada di mana saja. Di kampung dan kota, di persimpangan jalan dan pusat perbelanjaan, di alun-alun dan rumah ibadat, di padang pasir dan di tengah kota, di mana saja ada
orang-orang yang terbuang, dan lebih lagi di Galilea. Di samping itu, selama berada di padang gurun, Yesus menemukan perbedaan penting dengan Yohanes. Antara lain, bagi Yesus kedatangan Allah Bapa tidak mengadili, menghukum semua orang berdosa, melainkan momen penuh rahmat. Baginya tidak ada lagi yang perlu dituntut dan dituntaskan, melainkan menyelamatkan semua orang, dan di atas segalanya hidup yang diutamakan. Mengatakan bahwa Yohanes menyiapkan jalan bagi Yesus, dia yang mendahulunya, tidak berarti Yesus melanjutkan karya Yohanes, melainkan lebih jauh dari Yohanes, Yesus punya pilihan dan target berbeda. Karena itu, Yesus bahkan tidak membaptis orang seperti yang dibuat oleh Yohanes. Secara lihai menjauhkan diri dari pusat kekuasaan Yahudi atau Yerusalem, lalu pergi ke utara, dan dari situ dia mewartakan kabar gembira. Singkatnya, Yesus beralih dari penghakiman dan hukuman yang bakal datang kepada warta tentang Allah yang mencintai hidup manusia tanpa menuntut apa-apa. Dari wacana tentang pertobatan kepada praksis atau tindakan konkret demi hidup. Dari tempat tetap kepada cara hidup berpindah-pindah. Dari marginasi atau keterpinggiran padang pasir kepada kaum marginal atau terbuang yang ada di mana-mana. Dari konsep nasionalistis tentang kerajaan Israel kepada datangnya kerajaan Allah atau Israel dan semua bangsa. Dari kepercayaan salah kaprah bahwa akses pada Tuhan melalui ritus kepada kebenaran bahwa akses kepada Tuhan terbangun hanya dengan mengasihi orang-orang kecil dan sederhana. Ya, di utara, di sana di Galilea, selalu ada masalah dan konflik dengan selatan kerajaan Yudea. Pertama, pemberontakan Roboam, anak Salomon itu. Kemudian, kepentingan politis Israel di utara dan aliansi dengan tetangga sekitar selalu membuat selatan memusuhi mereka. Ya, perpisahan seperti itu, kerajaan utara dan selatan memang terus mendatangkan konflik di dua wilayah itu. Sebagai wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga lain, utara juga membuat perjanjian hubungan baik dengan tetangga-tetangganya, sekaligus pada saat yang sama pengaruh asing dengan kultur dan agama serta rumah-rumah ibadat tidak bisa terhindari. Dan ini bisa membuat selatan atau Yudea marah dan anggap utara sebagai negeri kafir.
Tapi di utara, harapan tak pernah pupus. Selalu ada aspirasi untuk kebebasan. Karena itu muncul beberapa pergolakan melawan penjajah Roma. Ketika Yesus masih kecil di Seforis, 5 km dari Nazaret, terjadi pemberontakan menentang pajak yang berat, sekaligus menolak Kaisar Roma yang pada waktu itu disembah sebagai Tuhan. Dan Yesus jauh dari pusat keagamaan dan politik selatan, pergi ke utara. Dari sana dia mulai karyanya. Dari pinggiran, dari kaum-kaum tersudut, dari kelompok-kelompok marginal. Dari sana Yesus mewartakan kabar gembira bahwa Allah adalah Bapa yang mau supaya semua kita anak-anaknya selamat melalui Yesus. Baik, sampai jumpa lagi dalam Sang Sabda, teks dan konteks Injil Markus edisi berikutnya. Nantikanlah Sang Sabda dalam edisi selanjutnya.